Karena kan kadang-kala cewek itu ketika ingin move on, salah satu yang dia lakukan untuk self-nya adalah merubah penampilan. Ya, Let's say cukur kumis. Kan gue jadi loading kan. Gue tuh kayak udah berekspektasi lo bakal bilang kayak potong rambut langsung pendek, karena gue mau bilang Iya, itu kan? Hari ini Cirebon panas banget, gue sampai keringatan dan nggak menyurutkan langkah gue ya untuk take podcast episode berapa sekarang, nggak tahu lah ya. Jadi welcome back to Eko Denny Podcast. Hai, apa kabar? Hai Kak Eko Denny. Oke, ini adalah seorang teman gue yang berasal dari radio gue dan lu dulu pendengar Shelter ya? Ya, kita kenal dari Shelter. Alright, dan lu baru aja ikutan ajang sekabupaten raya. Betul sekali. No Kacung. Oke, berarti lu bagian kacungnya ya? Enggak sih, kebetulan gue bagian noknya sih. Noknya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bagian noknya ya. Oke, gimana kabarnya Tia? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, biasa. ini adalah seorang teman gue yang ternyata baru putus cinta, guys. Biasalah, lika-liku asmara. Biasanya kalau alumni No Kacung tuh fansnya banyak yang mau ya. Jadi lu tinggal lumayan. seleksi aja. Kayak tiba-tiba followers meningkat gitu. Tapi realnya? Enggak. Tolong ya, mungkin dari ajang podcast ini bisa Bisa ya. ditambah lagi. Nanti gitu Instagramnya ada di bawah ya, bawah kursi ini nanti. Ya, di bawah. meja Cari ini, aja bawah meja pokoknya ini. ya. Oke, Tia, lu lihat updatean info terbaru nggak? Ada seorang selebgram yang ternyata baru aja kabur dari Wisma Atlet. I see. Dan banyak orang yang menduga gara-gara dia ini punya privilege khusus. Nah, pandangan lu gimana? Kayak menurut gue ya, kenapa dia harus ngelakuin itu gitu loh. Padahal emang semua orang juga pasti bakalan keluar gitu loh pada akhirnya, dan itu juga bukan rentan waktu yang lama banget kan padahal gitu. Tapi kayak apakah lo itu kayak sepenting itu untuk kegiatan di luar sana sampai lo harus kabur ya kan? Yeah. Jadi ya gue sih apa ya, anaknya nggak terlalu mengikuti rumor-rumor, bukan rumor-rumor juga sih, kayak yang hal-hal yang aku tanpamu butiran debu. Enggak, sih, bukan. bukan rumor yang itu ya. Jadi kayak gue tahu tuh, dengarkan si selebgram itu juga emang agak kontroversial juga kan dia tuh. Dan ya mungkin gue nggak heran juga sih kalau misalkan kenapa dia kayak gitu. Cuman ya gue lebih kayak bertanya-tanya sih, kayak apakah lo sepenting itu gitu loh. Siapa loh gitu ya? Iya, siapa lo gitu. Ya walaupun secara bisnis emang banyak kepentingan, cuma kan istilahnya di antara semua warga yang ada di Wisma Atlet juga punya banyak kepentingan juga. Betul. Bahkan terakhir gua baca di media sosial itu ada yang sampai orang tuanya meninggal tapi tetap di Wisma Atlet demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama gitu. I see. Berarti kan ini ada semacam pelanggaran batas, ya betul. kan? Nah, kalau ngomongin masalah batas ya, kan tadi oknum selebgram ini melanggar batas. Lu pernah nggak sih melanggar batas-batasan tertentu? Oh, tentu pernah. Kayak apa tuh? Kayak apalagi batasan yang udah gue bikin sendiri gitu. Itu tuh kayaknya hal yang apa ya? Jadinya kayak mungkin kayak ngejilat ludah sendiri nggak sih? Kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan kita udah punya batasan buat diri kita sendiri gitu, dan akhirnya kita meruntuhkan si batasan itu, udah menjatuhkan bentengnya itu sendiri. Gue pernah ngelakuin dan itu kayak a little bit regret it sih. Oke, anyway, umur lu berapa sih? Gue sekarang 23. 23 ya? 23. Wow. Gak beda jauh kan kita? Oh, jauh sih 23 sebenarnya. ya, 23 ya. Gue SD kelas berapa ya? Kelas 2 lu baru lahir Tuh ya? kan, iya. Wow. Tapi gue berasa masih muda kan? Tetap dong, pasti masih Exactly. muda. Anyway, kita masih ngomongin tentang pelanggaran batas ya. Sebenarnya banyak orang di zaman sekarang, terutama di zaman-zaman pandemi kayak gini, banyak orang yang melanggar batas. Melanggar batas karena dia ingin bebas. Ya, Karena kan betul. kita tahu ya, di zaman pandemi ini banyak orang yang dibatasi kayak iya. kegiatannya, ekspresinya dan yang lainnya. Nah, di zaman pandemi kayak gini, lu pernah melanggar batas apa aja cuy? Apakah kayak
oknum selebgram barusan yang Islam melanggar batas, kabur dari Wisma Atlet. Kalau gue paling melanggar batasnya pas masa-masa ini kali ya, PPKM kali ya. Gue masih kayak agak nakal buat tetap ya keluar karena ada keperluan, meskipun kayak sebenarnya nggak boleh ya. iya sebenarnya nggak boleh, cuman kayak ya udah deh, karena ini juga keperluan mendesak, ya udah akhirnya gue keluar gitu di masa PPKM itu. Dan gue juga ya kayak ngerasa nggak enak sih sebenarnya. Oke, nah kalau ngomongin masalah melanggar batas ya, kalau dalam hal percintaan lu pernah nggak sih melanggar batas kayak semacamnya gini loh, ada rambu-rambu atau sign dari orang tua lu dan akhirnya lu melanggar dan akhirnya lu ketimpa sama yang namanya dosa lu sendiri. Dosa ya, kayak kena karmanya ya. Pernah nggak lu kayak gitu? Pernah banget. Nah ini yang tadi lo bilang. Oh ini putus. Faktornya. I see. Mungkin Emang karena apa yang lu langgar? Dari apa namanya, dari pelanggaran batas itu jadinya gue kena karmanya. Jadi nggak mulus gitu loh buat kisah percintaan ini. Sedih ya, aku mau nangis. Kok jadi lo yang nangis sih? Gue aja happy aja. Enggak, soalnya beberapa kali kita ketemu dan ngebahas tentang kisah percintaan lu dan lu so fine gitu. Dan akhirnya finally pas kita ketemu lagi hari ini di malam ini, lu ada di fase yang berbeda cuy. Iya benar, tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba dan pas gua dengar ceritanya, lu diputusin atau hubungan lu kandas tuh ketika lu ikutan Noka. Ya kan? Pada saat itu kayak lagi butuh disupport banget nih gitu karena kan loh. Noka tuh istilahnya pressure-nya lumayan ya. Betul. Karena lo harus membanggakan diri lu sendiri, membanggakan orang tua lu. Tapi di saat yang bersama support system lu tuh nothing, nggak ada. How do you feel? How I feel, kayak pasti ngerasanya beneran yang kayak itu yang udah tadi lo sebutin, kayak tiba-tiba kehilangan support system lah istilahnya gitu. Someone yang biasanya tuh ngedukung gue ini itu gitu. Tapi emang beneran ngedukung ya? Ngedukung kayak ya walaupun ngedukungnya cuman lewat affirmation of words lah gitu. Enggak sampai bawa drum kayak langsung bawa spanduk gitu ya. Enggak ya? Enggak sih, enggak ya, makanya kayak gua berlebihan kurang ya. gitu effortnya mungkin ya. Oh, I see. Kayak ya udah cuman gitu-gitu doang. Tapi pas gue lagi di puncaknya butuh support itu, tiba-tiba kayak dia bikin mood gue tuh kayak jadi up and down gitu. Kayak ya, tapi gue balik lagi. Bukannya segala yang up and down itu enak ya? Ya tergantung ya, up ya, and kan down-nya. Iya, jadi kan berjalannya kan up and down seperti itu. Cuman kayak gue di situ harus ngambil sikap dong. Maksudnya kayak nggak mungkin nih gue lagi ada event yang benar-benar penting tapi gue harus down gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak yaudah, akhirnya gue ngerasa everything will be fine gitu. Terus gue juga kayak ngerasa ya udah, gue kayaknya tanpa dia juga it's okay gitu pada saat itu. Karena mungkin waktu itu juga kayak kegiatannya benar-benar lagi padat, benar-benar lagi hektik-hektiknya lah. Jadi gue kayak benar-benar banyak kegiatan dan gue agak melupakan gitu kesedihan itu. Terus setelah semuanya kegiatannya berakhir gitu, terus gue balik lagi, pasti karena gue LDR kan, gue tuh ngerasa kehilangannya tuh kayak kok sepi ya HP-nya gitu loh. Kayak kok nggak ada yang video call ya kalau malam, kok nggak ada yang sleep call ya, kok nggak ada yang VCS ya. Nggak dong, video call say. Betul say. Kayak ya udah, gue baru ngerasa kehilangan setelah kegiatan gue tuh udah berangsur menurun gitu. Gue kayak ngerasa kok sepi banget ya sekarang gitu. Apa sih yang hilang? Oh, gue baru sadar gitu, kayaknya gue baru ngerasa kehilangan sosok dia gitu di sini, di dalam hidup gue, karena dia kan nggak di sini. Iya, apa maksudnya lu baru sadar kesepian di sini? Di sini. Dan lu tau nggak dia di sana lagi ngapain? Lagi pesta bos, lagi ngaduk kopi bos.
Iya kali ya, kayak sebenarnya dia juga nggak sedih-sedih amat kali ya. Maybe. Ya karena kan banyak meme yang bilang kalau ternyata fase sedih itu antara cowok dan cewek berbeda. Nah, benar, Biasanya benar, misalkan benar. satu bulan itu cewek, 1 bulan ini cowok masih happy. Bulan berikutnya udah mulai kepo-kepo. Bulan ketiganya baru ngerasa sedih. Dibandingkan cewek 1 bulan pertama sedih, 1 bulan berikutnya mulai membaik, baru bulan berikutnya udah mulai happy. Iya, betul. Kayak fase-fase healingnya itu lebih Yes. duluan ya, gitu kan. Tapi kalau dari yang gue rasain sendiri, gue justru kebalikannya yang tadi gue ceritain. Kayak gue malah ngerasa fine dulu, baru ngerasa kehilangan. Kalau menurut tuh? Mungkin karena lu sibuk kali ya, Ya, karena lu masih banyak kegiatan ya. Oke, jadi Noka ini kurang lebih sangat berpengaruh sama aktivitas lu dan mood lu di waktu itu, di saat itu. Apalagi gue tahu yang namanya ajang pencarian Nokacung kayak gitu kan temennya semakin banyak, terus juga benar-benar digembleng setiap harinya. Belum lagi dengan beberapa agenda yang nggak bisa lu skip sama sekali. Benar. Kayak hampir kewalahan juga waktu itu karena gue kerja juga kan. Terus pada saat itu tuh untungnya kuliahnya tuh lagi libur. Lagi libur. Jadi kayak udah ada yang bisa gue fokusin dulu nih satu gitu ke situ, ke Noka. Ternyata gitu kayak something happen. Dan ya untungnya sih gue bisa mengatasi itu lah ya. Insya Allah ya. Ya alhamdulillah, dan insya Allahnya udah bisa mengatasi itu dengan baik. Nah, pastikan PR selanjutnya adalah self healing. Self healing bagi setiap orang beda. Ada yang party, ada yang cukup liburan, ada yang menyendiri, atau bahkan ada yang nggak sembuh-sembuh. Ngakunya self healing, tapi pengen ngabisin duit aja. Iya betul. Nah kalau lu apa? Bilang healing, tahu-tahu duit habis. Nah, cek mutasi rekening, nyesel. Iya. Kayak kemana nih duit gue gitu kan? Kalau gue self healing gue itu lebih ke apa ya? Buang-buang duit gitu, beli iPhone 13 Pro Max. Oh enggak sih ya, belum sampai ke situ ya. Oke. Atau liburan ke Labuan Bajo. Liburannya ke Kejawanan. Enggak. Asli Cirebon aja panas. Panas. Lu sempet kepikiran liburan atau self healing ke Kejawanan? Nggak jadi apa kan ya? dirasa? Meleleh, yang ada meleleh. Self healing lu apa sih? Kalau gue self healing gue tuh lebih ke apa? Dulu tuh orang-orang. Self healing gue tuh lebih ke sebenarnya nongkrong juga sih. Oh nongkrong. Ya kayak emang sebulan ke belakang juga tuh kayak apa ya, lebih suka ya tetap nyari kesibukan. Oke, berarti jangan sampai otak lu dibiarkan beristirahat. Betul. Karena lu bisa overthinking. Bener. Ya. Oke. Setiap malam kalau misalkan udah kayak bener-bener yang kayak emang jam-jam rawan gitu buat overthinking, gue nggak bisa tuh. WIG ya. Waktu Indonesia bagian galau. Gue nggak bisa. Jadi kayak ya udah, walaupun itu gue kayak tetap nyari kesibukan lain, entah nonton film lah, nonton drakor lah, entah nongkrong sama temen-temen gitu, atau gue ngerjain ya kerjaan gue. Oke. Emang luka lu sedalam itu ya? Karena kan gini loh, istilahnya self healing bagi seseorang kan tergantung dalamnya luka. Dan ternyata ketika di satu waktu lu otaknya lagi slow, lagi rehat, dan lu overthinking itu terlalu dalam, itu berarti lukanya lumayan dalam cuy. Apakah luka lu sedalam itu? Emang dia berbuat apa sih sampai menciderai cewek yang cakep satu ini? Cakep, amin. Kalau di persentasekan lukanya mungkin sekitar 70% kali ya. 70% tuh lumayan really? Atau enggak? Lumayan lah. Menurut gue sih mungkin sedalam itu sedalam sih. Palung Mariana? Oh enggak, belum. Sedalam Waduk Jatiluhur? Maybe ya. Enggak. Bisa lah gitu. Oh, I see, gua tahu. Sedalam Kali Baru? Sungai Kali Baru? Kali Baru bisa ya. Walaupun nggak pernah ya nyelam ke situ ya. Kan kotor ya. Jadi pikiran lo kotor gara-gara bayangin dia kan. Iya, kayak enggak sejauh itu. Cuman kayak apa ya? Intensitas nangisnya tuh kalau misalkan gua
merepresentasikan gitu sedalam apa gue sakit hati itu dilihat dari sebetem apa mata gue waktu nangis. Oke, and then it's very ugly. Dan kayak oh my god, kayak bener-bener. Berarti perjuangan lu selama masih berhubungan sama ex lu tuh emang luar biasa ya? Sampai bela-belain keluar kota tanpa hubungan yang jelas nggak sih? Sampai bela-belain keluar kota karena waktu pas LDR di kota yang kita ketemu itu di tempat tinggal dia gitu, dan gue balik kan ke rumah. Karena lu kuliah di sana ya? Ya, gue kuliah di sana terus kayak Manokwari? ketemu. Aduh, ini lagi gue pengen ngelawak tapi gue nggak dapet tiba-tiba. Lepasin aja gue tuh potensi ngelawak lu tuh gede. Cuma lu masih jaim. Jaim ya. Lanjut. Kayak gue bela-belain buat ya tetap ketemu dia gitu. Sedangkan kayak dianya effortnya kayaknya effortless. Kurang gitu. Lu effortnya misalkan ada di angka 80%. Dia effortnya ada di angka 10%. Ya. Wow, jauh juga ya. Jauh. Gila. Emang yang namanya mempertahankan hubungan tuh sulit, Bos. Karena kan untuk mempertahankan bukan cuma dari satu pihak. Betul. Mempertahankan hubungan tuh harus dari dua pihak. Ya. Karena memulai itu lebih gampang ya daripada mempertahankan. Mempertahankan tuh sulit. Di mana-mana misalkan ada sebuah liga di tim sepak bola, mendapatkan juara tuh lebih gampang dibandingkan mempertahankan gelar juara. Yoi, apalagi kita penuh dengan perjuangan sepanjang tahun dan finally ternyata kita sulit untuk mempertahankan. Betul, itu jauh lebih sedih. Itu dia. Oh my god. Lumayan sedih juga ya kisah lu ya. Ya, kalau diceritain lebih dalam sih kayaknya bakal ngalahin bukunya J.K. Rowling ya. Kayaknya ya, tebelnya tuh kayak ya skripsi S3 lah ya, tesis ya istilahnya. Itu ya. Ngeri ya. Tia, yang lu ambil hikmahnya apa? Karena kan tadi kan ini bisa kita simpulkan kalau ini adalah salah satu karma dari batasan yang diberikan oleh orang tua lu. Tapi akhirnya lu badeg. Iya. Kalau bahasa Cirebon ya irai ke badeg dong. Badeg pisan kita. Badeg pisan iraiku. Ya. Yang bisa lu ambil apa? Pelajarannya. Yang pertama pasti gue jadi lebih picky lagi. Gue kayak menyadari kayak gue nggak bisa nih asal untuk memulai sebuah hubungan sama orang yang asal-asalan. Ya istilahnya kayak baru kenal tapi langsung jos. Wow. Kayak langsung lanjut aja gitu ya kan. Gue menyadari itu dan kayak emang bener banget sih kayak kata-kata orang tua tuh kayak emang harus didengar gitu kan. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Jadi kayak gue ngerasanya karena itu kayak ya istilahnya kayak nggak disetujuin ya, kayak kan disetujuin melawan restu gitu. lalu tuh ya. Iya, melawan restu sama hal ini banget melawan gitu. Bapak. Emang gimana liriknya? Udah lah, pokoknya cari aja lah ya nanti lagunya. Kayak akhirnya dari playlist lu yang mahal ini melawan restu berubah jadi Cynthia Gabriela. Aku sayang aku. Oh iya, jadi self love banget. Ya benar. Tren penyakit mental itu dari 2019 ngehits banget anxiety. 2020 itu sampai sekarang tren banget self love. Emang kadang-kala ya ketika udah lulus dari anxiety, self love itu harus jadi faktor paling penting. Betul, pasti itu langsung muncul dengan sendirinya. Muncul dengan sendiri. Cuma kadang-kala juga ketika itu udah self love, circle kita yang bisa dikatakan baik ternyata bisa jadi bajingan juga. Yang tadinya kita udah giat untuk self love, ada aja yang ngejulitin. Lu ngapain sih? Iya, kayak apaan sih gitu nggak sih, kayak dinyinyirin gitu. Padahal kan ya udah, I do it what I love nggak sih? Nah, karena kan kadang-kala cewek itu ketika ingin move on, salah satu yang dia lakukan untuk self love adalah merubah penampilan. Ya, let's say cukur kumis. Gue jadi loading kan. Gue tuh kayak
udah berekspektasi lo bakal bilang kayak potong rambut langsung pendek, karena gue mau bilang Iya itu. kan? Iya kan, tapi kurang lebihnya gitu iya, kan. Iya betul. Atau biasanya yang nggak berponi jadi berponi. Kayak gitu. Emang salah satu faktor cewek udah move on itu tandanya dia udah potong rambut Atau bleaching terus ganti warna apa gitu ya. Iya betul. Lu pengen dikasih warna apa nih? Hijau kesemak kayaknya bagus. Enggak sih, kayaknya agak kuning langsat. Bukan kuning bangsat kan. Bukan sih.